Hai, selamat datang lagi di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo akan melanjutkan rangkuman alur cerita film Squid Game. Video ini merupakan episode keempat dari episode sebelumnya. Yang belum nonton episode pertama, kedua, dan ketiganya, bisa klik linknya di deskripsi ya. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, para peserta permainan yang berhasil menyelesaikan permainannya diantaranya Jigsaw, Gi-hun, Ryung, dan si kakek. Para peserta permainan kembali ke ruangan tempat mereka beristirahat. Sang-woo dan Ali tampak bahagia setelah mereka bertemu dengan Gi-hun dan si kakek. Mereka saling mencemaskan satu sama lain. Lalu, papan pengumuman memberitakan bahwa 79 peserta telah gugur di game sebelumnya dan terlihat beberapa uang yang kembali bertambah dikarenakan jika ada peserta yang gugur maka beberapa uang akan ditambah. Dan film Squid Game episode keempat pun dimulai. Para peserta diberi makanan telur dan soda. Jigsaw yang merasa masih lapar mengajak anggotanya untuk meminta makanan lagi. Hal ini pun menyebabkan beberapa peserta tak kebagian makanan. Peserta yang tidak kebagian makanan pun protes dengan penjaga. Namun penjaga malah mengancam akan menembaknya. Salah seorang peserta mengatakan bahwa kelompok Jigsaw yang mengambil jatah makanan mereka. Peserta itu pun mendatangi Jigsaw dan meminta agar makanannya dikembalikan. Lalu terjadilah perkelahian. Jigsaw yang merupakan anggota gangster pastinya lebih kuat. Dan benar saja, Jigsaw menghajar lawannya dengan sadis sampai tak sadarkan diri. Sang-woo pun menghampiri pria itu. Saat dicek, alangkah terkejutnya ternyata pria itu telah tewas. Lalu Gi-hun berusaha meminta tolong kepada penjaga, karena mungkin saja nyawa pria itu masih ada harapan untuk diselamatkan. Namun papan pengumuman tiba-tiba memberitakan bahwa satu peserta tereliminasi dan terlihat beberapa uang bertambah. Gi-hun pun memiliki sebuah firasat buruk. Terlihat detektif Junho mengganti topengnya dengan gambar kotak. Tiba-tiba salah satu penjaga bertopeng segitiga mendatanginya. Ternyata gambar topeng tersebut memiliki arti, di mana kedudukan tertinggi dimiliki oleh topeng kotak. Dan penjaga segitiga pun meminta maaf kepada Junho. Sang-woo beranggapan bahwa akan terjadi perkelahian satu sama lain untuk saling membunuh. Sebab melihat dari kejadian sebelumnya, mereka berpikir bahwa dengan saling membunuh, mereka bisa bertahan dan memenangkan permainan tanpa harus bermain di games berikutnya. Gi-hun yang melihat Sae-byong lalu menghampirinya. Ia menawarkan jika butuh bantuan datanglah ke tempatku. Terlihat beberapa orang yang sedang mengotopsi mayat untuk diambil organ tubuhnya. Ternyata di situ ada salah satu peserta dalam permainan. Peserta tersebut ternyata seorang dokter, dan ia membantu penjaga bertopeng untuk mendapatkan informasi di game berikutnya. Pria itu diberikan saran untuk bergabung di tim yang kuat, entah game apa selanjutnya. Lalu pria itu memohon bergabung di kelompok Jigsaw, namun Jigsaw sempat meremehkannya. Lalu peserta itu memberitahu tentang games berikutnya, dan dia pun diterima untuk bergabung. Terlihat detektif Junho mengikuti penjaga bertopeng lainnya untuk bersiap-siap, entah bersiap untuk apa. Perhitungan lampu padam pun dimulai. Benar saja, setelah lampu padam, terlihat di layar monitor beberapa peserta yang saling menyerang satu sama lain. Pada bagian ini hanya terlihat lampu padam dan menyala dan kurang jelas. Gi-hun berusaha melihat di sekitarnya. Sae-byong dihajar oleh Jigsaw. Diketahui di episode sebelumnya Jigsaw dan Sae-byong memiliki hubungan yang tidak baik. Mereka pun saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Gi-hun lalu diserang oleh seseorang. Beruntung Sang-woo segera menolongnya. Perkelahian pun terus berlanjut dan terlihat beberapa orang telah tewas. Sae-byong mendatangi Gi-hun untuk meminta tolong. Tim Gi-hun pun kini berhadapan dengan tim Jigsaw. Namun saat ingin bertarung, si kakek berteriak meminta tolong. Terlihat si kakek sangat ketakutan. Pemimpin permainan yang melihat keadaan sudah tak terkendali pun menghidupkan lampu di ruangan itu.
Dan beberapa penjaga bertopeng datang untuk meredakan suasana. Tiba-tiba penjaga bertopeng kotak yang tak lain adalah Junho bertanya kepada Gi-hun. Si kakek terlihat sangat trauma dengan kejadian itu. Gi-hun pun berusaha menenangkannya. Diksao juga terluka akibat perkelahian sebelumnya. Lalu diumumkan bahwa 27 pemain telah gugur. Diksao lalu menggoda dan merayu Ryung. Lalu Ryung mengajaknya ke toilet dan terjadilah mantap-mantap di sana. Terlihat detektif Junho yang akan tidur. Saat lampu padam, ia menuliskan kejadian yang dialaminya pada hari itu. Ia menuliskan kericuhan, pembunuhan, kakaknya, dan masih banyak lagi. Lalu ia pun tidur. Gi-hun terbangun dari tidurnya. Gi-hun bertanya kepada si kakek kenapa ia tidak tidur. Si kakek mengatakan bahwa dirinya takut ada penyerangan lagi. Lalu beberapa penjaga bertopeng menyuruh seluruh peserta bersiap-siap, sebab games ketiga akan segera dimulai. Mereka dibawa ke sebuah tempat. Mereka disuruh untuk membuat tim yang terdiri dari 10 orang. Sangwoo lalu menyuruh Gi-hun, Ali, Sae-byung, dan si kakek untuk mencari satu pria untuk bergabung ke timnya. Dan mereka pun berpencar. Ali bertemu dengan seseorang dan mengajaknya bergabung. Sangwoo juga mengajak seseorang, namun orang tersebut memiliki istri, dan Sangwoo pun membatalkannya. Gi-hun bertemu dengan seseorang dan mengajaknya bergabung ke timnya. Sae-byung melihat salah satu perempuan yang menyendiri. Sae-byung pun mengajak perempuan itu untuk bergabung. Lalu Ryung dikhianati oleh Diksao. Diksao ternyata tak mengajak Ryung bergabung di timnya. Diksao lalu memukul dan menyuruh Ryung pergi dari timnya. Para tim pun berkumpul. Gi-hun menghitung timnya yang berjumlah 9 orang. Ternyata si kakek tidak mengajak siapapun. Sangwoo pun bertanya siapa yang membawa wanita lagi, sebab ia menyuruhnya mencari pria, bukan wanita. Gi-hun lalu berusaha menenangkan suasana. Tiba-tiba Ryung datang dan bergabung di tim Gi-hun. Kini tim Gi-hun memiliki banyak wanita. Waktu pun habis, kini terpaksa mereka membawa 3 wanita. Para peserta dibawa ke sebuah tempat yang terlihat asing bagi mereka. Penjaga bertopeng menjelaskan bahwa permainan kali ini adalah tarik tambang, bukan tarik tambang biasa. Peserta yang kalah akan jatuh dari ketinggian beberapa kilometer, yang dapat dipastikan jika jatuh akan tewas seketika. Pengundian pun dimulai. Pengundian pertama adalah tim Diksao, dan pengundian kedua yaitu tim 7. Sepertinya tim 7 ini terdiri dari orang-orang yang sudah tua. Mereka lalu dibawa naik ke atas. Setelah bersiap-siap, panitia bertopeng pun memulai permainan. Diksao yang memiliki anggota terdiri dari pria, jelas hal ini menguntungkan timnya. Benar saja, Diksao pun memenangkan pertandingan dan lawannya terjatuh ke bawah. Petugas bertopeng lalu memasukkan mayat-mayat tersebut ke dalam peti mati. Ronde kedua pun dimulai. Pengundian pertama adalah tim Gi-hun dan pengundian kedua adalah tim 5. Gi-hun pun merasa ragu-ragu sebab lawannya terdiri dari para pria. Mereka lalu naik ke atas melalui lift. Di dalam lift, si kakek memotivasi timnya. Si kakek bercerita dirinya dulu saat kecil suka sekali bermain tarik tambang dan ia juga jarang kalah. Si kakek menjelaskan, dalam permainan tarik tambang bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal strategi. Si kakek mengatakan pemain paling depan berperan penting untuk memenangkan permainan, sebab jika dia ragu maka mental musuh akan kuat. Si kakek mengatakan di 10 detik awal mereka harus menahan dengan menjatuhkan tubuhnya. Dengan begini musuh akan merasa lawannya kuat. Benar saja, salah satu musuh pun terpeleset. Tentu hal ini dimanfaatkan tim Gi-hun untuk menarik talinya. Namun siapa sangka, musuh pun kembali bangkit dan kini keadaan berbalik. Sangwoo memiliki ide agar mereka maju 3 langkah ke depan agar musuh terjatuh. Ryung pun menganggap Sangwoo sudah gila. Namun Gi-hun tanpa pikir panjang pun menyetujuinya. Dan episode 4 pun selesai. Tunggu dan nantikan part kelimanya ya. See you, bye-bye.